Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hari ini? Semuanya sehat ya? Baik, hari ini bertemu lagi dengan saya, Mr. Pujiono. Kita akan membahas tentang eh, pengantar ilmu geografi ya. Pada hakikatnya nih ya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Pada saat ini, geografi telah ditunjang dengan peralatan-peralatan seperti citra dan sistem informasi geografis atau ISIG. Dengan begitu, geografi sekarang dianggap sebagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam kajian berbagai bidang. Baik, materi yang akan kita bahas di bab pertama adalah yang pertama itu tentang pengertian geografi, yang kedua konsep dasar geografi, yang ketiga pendekatan penelitian geografi, yang keempat prinsip-prinsip dasar geografi, yang kelima adalah aspek-aspek geografi, yang keenam ilmu penunjang geografi, dan yang ketujuh adalah objek studi ilmu geografi. Baik, sekarang kita akan membahas pengertian geografi nih. Dari kalian semua, sudah ada yang paham atau sudah ada yang mengerti tentang pengertian geografi? Gimana? Oke, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan ya. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo yang artinya bumi, sedangkan grafi yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi, dari segi bahasa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Perbedaan perumusan definisi geografi. Yang pertama itu menurut Alexander pada 1958 mengemukakan nih bahwa geografi merupakan studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Sedangkan menurut Hartshorne pada 1960 merupakan eh, bahwa geografi berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti, beraturan, dan rasional tentang sifat variabel dari permukaan bumi. Yang ketiga, menurut Yatis pada 1963 mengartikan geografi sebagai suatu ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat yang beraneka ragam di permukaan bumi. Menurut Bintarto pada 1977 sebagai tokoh geografi Indonesia mendefinisikan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Berikutnya, kita akan membahas tentang syarat karakteristik pengertian fakta geografi. Yang pertama adalah keadaan, sifat, atau peristiwa itu sendiri ya yang benar-benar berlangsung. Yang kedua adalah kita mengetahui lokasinya atau spesifikasi tempatnya atau tempat berlangsungnya kejadian. Yang ketiga, kita mengetahui waktu atau saat hal tersebut diamati. Yang berikutnya adalah ruang lingkup kajian studi geografi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut nih. Yang pertama, biasanya what atau apa? Dalam arti ketampakan atau kejadian, proses gejala, struktur pola, dan fungsi di permukaan bumi. Yang kedua, where atau di mana dalam arti situs, letak, dan persebaran di permukaan bumi. Yang ketiga, itu ada berapa panjang, dapat dicontohkan sungai dan jalan, berapa lebar, berapa luas suatu area atau wilayah, berapa jauh biasanya untuk jarak antar lokasi, berapa lama,
biasanya untuk suatu berapa dalam, mohon maaf, suatu perairan untuk danau, sungai, atau laut, berapa tinggi untuk suatu elevasi, berapa miring untuk suatu lereng, sedangkan berapa lama durasi suatu proses berlangsung, dan yang terakhir ada berapa banyak kolom atau how much, how many itu bisa, itu untuk suatu jumlah. Yang keempat itu yang ditanyakan itu adalah mengapa ada fenomena atau kejadian tersebut dalam arti kronologi dan deskripsi latar belakang dan pola hubungan sebagai akibat kausal serta interrelasi dan interaksi rangkaian gejala. Yang keenam, bagaimana? How? Dalam arti penjelasan suatu struktur pola, fungsi, dan proses gejala terhadap masalah yang berwujud rumusan. Yang keenam, itu kapan? Dalam arti waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Yang ketujuh, siapa? Dalam arti objek penelitian atau subjek suatu kejadian dan sekaligus sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam bentuk kelompok manusia. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi ini merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. Menurut Daljoni, itu adalah ilmuwan geografi Indonesia, menuturkan satu konsep dasar geografi itu penghargaan atau pandangan budaya di atas bumi. Yang kedua, konsep regional. Yang ketiga, peraturan wilayah. Dan keempat adalah interaksi keruangan. Yang kelima adalah lokalisasi. Yang keenam, pentingnya arti skala. Yang ketujuh, konsep perubahan. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep ini merupakan jawaban atas pertanyaan di mana. Oke. Yang A adalah lokasi absolut, menunjukkan letak yang tepat terhadap sistem grill atau koordinat. Yang kedua, lokasi relatif, lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif disebut sebagai letak geografis. Konsep jarak. Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Akan tetapi, jarak sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak pada peta yang melalui garis lengkung dapat diukur dengan alat yang disebut kurvimeter. Ya. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk dijangkau. Konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan perwujudan ketampakan daratan muka bumi sehingga hasil pengangkatan atau penurunan wilayah dan erosi sebagai hasil kerja tenaga endogen atau eksogen. Yang berikutnya adalah konsep aglomerasi. Oke. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena kesejenisan gejala ataupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang keenam, konsep pola. Geografis mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan.
Nilai kegunaan fenomena di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Yang kedelapan adalah konsep diferensial area. Itu apa ya? Setiap tempat atau wilayah berwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan, baik yang bersifat alam maupun kehidupan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak unik yang tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lain. Yang kesembilan adalah konsep interaksi atau interdependensi. Ini interaksi merupakan peristiwa saling memengaruhi daya, objek, atau tempat suatu dengan yang lain. Setiap tempat menggambarkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat yang lain. Oleh karena itu, selain terjadi interaksi, bahkan interdependensi antara tempat yang satu dengan tempat atau wilayah yang lain. Yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Ini menyangkut tentang asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial yang lainnya. Baik, itu tadi kita sudah membahas tadi yang pertama pengertian geografi itu sendiri. Terus yang kedua, kita sudah membahas konsep-konsep dasar geografi. Oke, jadi kalian sudah hampir mengerti ya dari pengertian geografi dan konsep-konsep dasar ini. Jadi harus kalian pahami dan kalian mengerti. Untuk sesi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bisa kalian kaji kembali dan bisa kalian pelajari kembali. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pendekatan penelitian geografi dan prinsip-prinsip dalam geografi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, karena kebaikan semuanya datangnya dari Allah, sedangkan kekurangan semuanya datang dari saya, diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.